Thank you, man. Gue bingungnya kayaknya semua dari tadi mesti ada materi soal presiden baru gitu ya. Kayak Gilang ngomongin presiden baru, Ernest ngomongin presiden baru, ya Semi pasti ngomongin politik. Ya udah kayaknya gue juga berkewajiban ngomong kayak gitu kali ya. Ya udah nih, selamat untuk Pak Jokowi, Pak. Bapak menjadi presiden baru, saya percaya Bapak bisa jadi presiden. Karena dulu Bapak adalah seorang pengusaha mebel. Itulah yang saya yakini, kenapa? Karena seorang pengusaha mebel tahu cara membangun kabinet. Ya. Enggak nih gue, dari beberapa kali gue stand up tuh gue udah merhatiin ya gitu, dari selama berapa tahun ini gue stand up gitu. Mungkin ada alasannya kenapa kursi penonton itu lebih rendah daripada panggung komikanya gitu. Lo tau kenapa? Karena ketika lo ketawa refleks lo tuh mendongak ke atas, atas gitu ya. Jadi itulah kenapa lo harus lebih rendah daripada panggungnya. Ketika lo ketawa, lo refleks, lo masih bisa lihat komikanya gitu. Oke, Rian masih di situ. Itu kayak masih ada gitu. Yang kasihan tuh yang duduk di balkon gitu ya. Karena mereka harus melawan refleks tubuhnya ya. Oke. Karena kalau mereka mengikuti refleks tubuhnya itu kayak mereka hilang aja gitu ya. Jadi mungkin next time gue kalau stand up ada penonton yang ada di balkon gitu, materi gue harus ditulis di langit-langit kayaknya ya. Supaya mereka bisa follow up gitu. Oh. Banyak yang nanya gitu, kenapa sih Rian kalau misalnya stand up tuh materinya tuh kayak remeh gitu, kayak materi-materi ya udahlah hal-hal kecil gitu. Nggak nih gue kasih tahu, karena memang gue itu menggilai detail. Gue kasih tahu aja, ini gue juga rasa tumbuh di keluarga gue gitu. Bapak gue, bokap gue itu seorang penggila detail. Dia tuh punya hobi baca, bukan baca buku, baca apapun yang ada di depan mata dia. Jadi kalau kita lagi nyetir mobil tuh kayak nama jalan, nama restoran gitu ya, obat pil biru, semua dibaca. Kayak dibaca gitu, dilafalkan gitu. Dan bokap gue tuh punya suatu kebiasaan ya, ketika kita pergi ke restoran gitu. Kalau kita pergi ke restoran, ada yang menarik. Karena lo tau kan kalau di restoran, menunya itu ya, dia akan ngasih judul nama makanannya, misalnya kayak spaghetti bolognese gitu. Terus just in case lo sebagai manusia nggak tahu apa itu spaghetti bolognese, di bawahnya tuh ada deskripsi menjabarkan apa isi spaghetti bolognese. Lo pernah lihat gitu, spaghetti bolognese, pasta spaghetti dengan saus daging gurih, irisan tomat, dan taburan keju. Wah. Dijelasin gitu. Ini tuh selalu dibaca sama bokap gue. Dibaca. Inilah kenapa setiap kali waktu gue kecil kalau gue pergi ke restoran sama keluarga gue, bokap gue itu akan selalu berubah identitasnya. Dia bukan lagi bapak gue. Dia menjadi makanan. Mungkin lo masih bingung, gue kasih contoh. Kalau dulu sekeluarga kita pergi ke restoran, masuk restoran, ditanya sama pelayannya, pagi pak, bokap gue jawab, pagi, saya nasi uduk. Hah? Okay. Saya nasi uduk, oke. Gue kira dia bapak gue. Terus gue sebagai anak kecil nanya dong, papa nasi uduk? Bokap gue megang menu kan, terus jawab gitu. Ya, papa adalah nasi santan gurih dengan irisan telur dadar, ayam goreng, dan irisan tempe. Dan lebih gak enaknya adalah karena bokap gue tahu apa minuman kesukaan nyokap gue, apa makanan kesukaan gue. Dia mengubah identitas satu keluarga. Mas, saya nasi uduk, istri saya jus tomat, anak saya gulai ikan. Oke. Gue disuruh berbicara soal kebahagiaan itu bukan semata-mata mencari uang. Enggak, gue nggak bilang salah kayak Semi atau siapapun kalau kerja mencari uang. Menurut gue nggak salah. Tapi bukan hanya soal uang gitu. Lu bisa kok bahagia kalaupun lu nggak punya uang. Banyak juga yang pengen ngasih tahu itu ke lu. Lu bisa kok bahagia walaupun lu nggak punya uang, walaupun banyak yang caranya salah. Kayak lo kalau ingat beberapa tahun lalu kita punya iklan rokok di TV yang pengen ngasih tahu lu bisa kok bahagia sama teman-teman lu kalau lu nggak punya uang. Lu ingat nggak iklannya? Ada 3 pemuda datang ke restoran Padang. Pengen makan rame-rame, tapi mereka nggak punya uang. Terus mereka ngakalin dengan apa? Makan nasi cuma pakai kuah. Pelayannya datang, terus dia yang kayak bangga gitu kan, nasi putih 3. Jadi kayak, terus mereka yang kayak bahagia gitu. Ini kayak pengen ngasih tau, lu bisa kok bahagia kalau lu nggak punya uang. Salah. Iklan ini salah. Lu tahu caranya kalau lu mau bahagia? Kalau pemuda-pemuda itu mau bahagia, caranya cuma satu. Jangan ngerokok. Coba lu pikir baik-baik ya. Kalau uang mereka nggak habis buat beli rokok, mereka bisa beli nasi padang lengkap. Merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, janin, dan malu-maluin di restoran Padang. Okay. Tapi nggak apa-apa kalau lu mencari uang,
terus lu bisa merubah uang itu menjadi sebuah kebahagiaan buat lo, ya gak ada salahnya juga gitu. Kayak misalnya bokap gue yakin dia mencari uang supaya dia bisa nyokolahin gue lulus, dia pasti bahagia gitu. Gue punya satu cita-cita, ketika nanti gue punya anak, gue pengen ngasih nama anak gue AA. Huruf A aja gitu, 6 biji. A, itu nama anak gue. A. Lo tau kenapa? Agar nanti begitu dia lulus kuliah, gue gak perlu lama-lama di wisudanya dia. Wisuda tuh ramai banget. Ribuan mahasiswa, bisa berjam-jam. Dan manggilnya berdasarkan abjad. Anak gue bakal dipanggil paling pertama. Gak perlu lama-lama, ini enak banget gitu. A. Manggilnya juga A, kayak enak aja gitu. Belum lagi kalau dia ntar dapat istri orang Sunda, pasti dia akan dipanggil AA. A. Gue akan denger menantu gue manggil anak gue gitu. A. Kamu kenapa gangguan syaraf? Ini enak banget gitu. Bisa jadi hiburan tersendiri buat gue. Kenapa? Karena gue gak akan tahu MC wisudanya akan manggil anak gue kayak apa. Apakah ketika dia manggil anak gue, dia terdengar seperti MC wisuda yang lupa ini wisuda apa, terus nyoba mikir, terus ingat ini wisuda apa? Prosesi wisuda, sarjana ekonomi. Atau ketika dia manggil anak gue, dia terdengar seperti MC wisuda yang kagum, tapi elegan. Prosesi wisuda, sarjana ekonomi. Dan ini nggak buang-buang waktu banget kan. Anak gua datang, baru juga duduk. Sarjana ekonomi. Anak gua naik ke panggung, toganya digeser, salam-salam, foto, pulang. Terus gua bangun dari kursi gua akan ngomong ke semua orang tua di belakang. Duluan Pak, Bu, cabut. Pas gua cabut, di belakang orang tua Zaki, Zara, Zulkifli. Sudah aku bilang jangan kasih nama anak pakai Z. Next time kita punya anak, kasih nama Angka. Gue yakin orang nggak semuanya juga bekerja hanya untuk mencari uang. Pasti dia punya motivasi lain. Mungkin dia mencari kepuasan batin. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena terlalu banyak di sekitar gue yang gue lihat. Kalau gue renungin ya, ini orang yang melakukan ini, kayaknya dia bukan mikirin duit deh. Pasti ada motivasi lain. Misalnya, motivasi tulus ingin membantu orang lain. Pernah nggak lo kepikiran? Bahkan saking tulusnya, jadi absurd. Lo pernah beli sambal kemasan sachet? Kalau lo beli sambal kemasan sachet, di salah satu sudutnya ada garis-garis putus-putus dengan tulisan sobek di sini. Lo bisa bayangkan nggak? Ada seseorang yang mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk ngasih tahu lo cara buka sambal di mana. Lo pikir dia mikirin uang? Nggak mungkin. Gua mau banget ketemu sama orang ini, tau gak lo? Bro, lo yang nulis sobek di sini. Lo yang nulis ini. Thank you banget, bro. Thank you. Nggak. Ini jenius banget gitu. Sumpah kalau lo nggak ngasih tahu, gue nggak tahu cara buka sambal gimana, gue nggak tahu. Nggak tahu gitu. Nggak, sumpah gue nggak tahu. Pertama kali gue beli itu pengen gue ledakin pakai petasan, tau nggak lo? Sambal. Brilian. Sobek, siapa yang kepikiran? Wow. Dan orang ini bukan hanya ngasih tahu lu gimana cara buka sambal, dia ngasih tahu di mana. Bukan depan, belakang, atas, bawah, sobek di mana? Di sini. Lu pikir orang ini mikirin duit? Enggak. Itu tadi orang yang motivasinya adalah tulus ingin membantu. Ada lagi motivasinya untuk menjaga ketertiban. Kalau lo lihat di depan loket bioskop, loket karcis atau apapun, akan ada pita. Lalu di ujungnya itu ada tanda yang tulisannya adalah buat antrian di sini. Dia nulis itu supaya orang yang pengen beli tiket membuat sebuah antrian. Saran aja, kalau lo mau bikin bisnis yang melibatkan loket dan penjaga loket dan tanda itu, tolong jangan pekerjakan penjaga loket yang terlalu kritis soal bahasa. Jangan hire gue. Kenapa? Karena kalau gue jadi penjaga loketnya, ini menurut gue tandanya perlu direvisi. Karena gak enak banget kalau ada satu orang datang, terus bilang ke gue kan, Mas, saya mau beli tiket, gue lihat, mohon maaf saya tidak bisa melayani Anda. Kenapa? Anda tidak mengikuti prosedur. Prosedur apa? Bapak bisa lihat di sana, mohon buat antrian di sini. Anda datang sendiri. Gini Pak, tahukah Bapak bahwa dibutuhkan lebih dari satu orang yang berbaris menunggu giliran
Agar sekumpulan manusia disebut antri. Sekarang gini Pak, lihat di belakang Bapak, sudah ngeliat gitu kan. Ada orang lain? Tidak ada. Persis. Sampai ada satu orang lagi yang berdiri di belakang Bapak dan sama-sama menginginkan tiket ini. Saya tidak bisa melayani Anda. Karena Anda bukan antri, Anda hanya berdiri. Itulah kenapa gue akan revisi tandanya adalah, kalau lo datang sendiri dan pengen beli tiket ini, berdirilah dengan tertib. Ketika lo datang, jika sudah ada orang depan lo dan menginginkan tiket ini juga, antrilah di belakang dia. Gitu. Tadi udah apa aja tuh? Motivasi memudahkan, motivasi menertibkan, ada motivasi menyelamatkan. Kalian tahu tabung fire extinguisher? Yang merah ada selangnya psh, buat kebakaran. Ini di mall, ditempel di tembok, dalam kotak kaca, kacanya ditulisin, dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Di mana berarti suatu saat jika mall ini dalam keadaan kebakaran, banyak api, orang panik, ide dari mall ini untuk membuat Anda merasa lebih aman adalah jika ada pecahan kaca di lantai. Ini kayak ngomong, udahlah udah kebakaran, udah taruh aja nih, nggak apa-apa, mereka nggak akan lihat juga gitu. Kayak, lo tahu nggak sih, kotak kaca tuh bisa dibuka. Harus dipecahkan gitu ya, kayak, kenapa? Dalam keadaan darurat, buka dan ambil baik-baik gitu, kayak, bisa kan? Harus pakai drama gitu ya. Darurat. Aku dapat tabungnya. Tanganku berdarah, tak apa. Mestinya juga kalau udah sampai keluar selamat, tim penyelamatnya nanya gitu. Ada yang terbakar? Tidak ada Pak. Semua selamat. Selamat. Tapi ada satu hal Pak. Apa? Kaki saya berdarah. Tidak apa-apa. Memang seperti itu caranya. Terus gue di pojok teriak, Pak Rian gak apa-apa? Nggak apa-apa, saya cuma manggil anak saya. Sini. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa? Oh my God. Dan juga menurut gue menarik banget kalau lo nonton film Hollywood ya. Lo pernah nonton film Hollywood terus ada adegan perampokan bank gitu. Mereka masuk, dadar, tiarap semuanya, ini perampokan. Seolah dia harus ngasih tahu itu apa gitu ya. Seolah-olah kalau dia nggak bilang itu dia ngapain, orang-orang nggak ada yang tahu dia ngapain. Mungkin kalau dia masuk, dadar, tellernya bilang gitu, ya bapak yang pakai topeng dan senapan bisa saya bantu? Dia punya kewajiban untuk ngasih tahu dia ngapain gitu ya. Dadar, ini perampokan. Dia juga tahu lah itu perampokan gitu. Gue adalah orang yang tidak mau merendahkan tingkat intelijensia orang lain. Jadi kalau gue jadi perampok, gue gak perlu kayak gitu. Gue tahu mereka pasti tahu itu apa. Jadi kalau gue masuk, dadar. Ya. Kalian tahu ini apa? Topeng, kantong uang, senapan. Ya betul. Kalian tahu persis ini apa. Aduh. Itulah, kalau orang hanya mementingkan uang, dia bakal mencari cara-cara termasuk kriminal. Gitu. Tapi kalau mencari kebahagiaan, karena gini, kenapa gue merasa mencari kebahagiaan itu juga jauh lebih penting daripada mencari uang? Karena jarang sekali orang yang mau menyisihkan kebahagiaannya untuk datang ke sebuah acara soal pentingnya uang. Tapi banyak orang yang mau menyisihkan uangnya, datang ke acara untuk tahu betapa pentingnya bahagia. Kalau lu hanya mementingkan uang gitu, lu hanya mementingkan uang, lu akan selalu cari cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Lu akan memikirkan, gue bikin apa lagi ya supaya gue dapat duit? Gue bikin apa lagi ya supaya gue dapat duit? Seperti gue rasa ini adalah pikiran yang sama oleh orang yang menggagas ide rainbow cake. Rainbow cake. Seolah-olah belum cukup banyak kue di industri perkuean, orang ini kepikiran bikin rainbow cake. Kue pelangi. Just in case lo belum nyadar, ini adalah makanan yang menggabungkan konsep dessert dengan fenomena alam. Kue pelangi gitu, dia mikir apa gitu untuk bikin kue pelangi gitu ya. Mungkin dia merasa ada kesempatan untuk bersaing di industri gitu, karena mungkin dia ngelihat ada pasar lain yang membuat kue dengan konsep dessert dengan aktivitas bumi, kue lumpur. Ada yang menggabungkan konsep dessert
dengan aktivitas vulkanik, coklat lava. Dia mikir sama temannya, kita harus bikin men. Gitu. Kita harus ini bakalan ngetren banget. Konsep makanan yang menggabungkan dessert dengan fenomena alam gitu. Bikin apaan? Gimana kalau konsep dessert dengan gejala optik dari cuaca? Lu pernah lihat kalau setelah hujan di Cakrawala itu ada warna-warna yang sangat ajaib dan sangat indah ya. Kita bikin kue kayak gitu. Aneh banget. Terus kenapa sih kalau gue tuh sebel, gue suka banget makan kue ya. Gue sebel kenapa sih kue ulang tahun hanya bisa dimakan kalau ada yang ulang tahun? Kenapa coba? Ini membuat gue jadi aneh ketika gue pengen makan kue ulang tahun, gak ada yang lagi ulang tahun. Gue jadi orang paling aneh yang datang ke toko kue dan mau beli gitu. Dan mereka selalu nanya gitu, mas ulang tahun? Emang harus gitu? Harus nanya gitu. Apa salahnya sih ada cowok normal kayak gue gitu? Pengen makan dessert yang ada lilinnya. Gue makannya pakai topi. Ada badut di sebelah gue, salah. Aduh. Ya gak apa-apa lah ya. Paling enggak laron adalah serangga yang tidak akan mengalami kesulitan untuk bersin. Kalau tau kan kalau susah bersin, lo gagal bersin, lo cari lampu. Ya, gitu untuk bersin. Lo pernah nyadar kalau lo mau bersin, terus lo gak jadi, tiba-tiba di tengah-tengah lo udah mau bersin, terus tiba-tiba gak jadi gitu kayak. Dan anehnya kalau lo lagi sama temen lo nanya, kenapa lo gitu. Ya sebenarnya gak guna juga, lo gak bisa jawab kayak. Akhirnya entah kenapa lo pakai gestur tangan gitu kayak. Yang aneh adalah kalau gue gagal bersin pas gue lagi teleponan. Karena teman gue yang ditelepon gak tahu gue kenapa. Yan, lu kenapa Yan? Gue punya sesuatu. Coba teman-teman Kompas TV bawa ke sini. Kita sedikit bermain-main. Gue punya materi format kanvas di sini. Harus kayak gitu caranya. Oke. Mau nyium gak coba? Oh dia mau. Aneh banget nih orang. Ini kelihatan semuanya? Di layar kelihatan? Oke, gue akan ngomongin satu hal. Materi format kanvas. Waktu kecil, gue diajarin sebuah peribahasa. Tong kosong nyaring bunyinya. Dimana ini adalah sebuah konotasi yang negatif. Tong kosong itu artinya lu gak berilmu, otak lu kosong, nyaring bunyinya, lu banyak ngomong. Kamu jangan jadi tong kosong ya. Tong kosong tuh nyaring bunyinya. Jangan jadi tong kosong. Tong kosong tuh negatif. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Lu tahu kenapa dia nyaring bunyinya? Karena lu pukul. Siapa yang rese? Tong ini gak ngapa-ngapain. Salah apa tong ini sama lo? Dia cuman tong yang kosong. Tong di pinggir jalan gitu. Lu tuh datang kayak, ih nyaring gitu. Terus guru-guru mengajarkan gue kalau tong kosong itu negatif. Sebenarnya menurut gue, ya lu kalau nggak mau orang itu berisik, lu jangan ganggu dia lah. Kan itu yang lebih penting kan. Kalau lu nggak mau diganggu orang, jangan ganggu orang lain, bener nggak? Karena itu menurut gue peribahasa yang lebih penting adalah ini. Peribahasa dari gue yang lebih penting adalah, jangan ganggu tong terlepas dia berisi atau tidak. Ajarin ini ke sekolah ya. Front pembela tong gue. Inilah kenapa gue gak suka masak mie instan bareng-bareng. Ini adalah sebuah grafik. Makan mie instan bareng-bareng di mana ini adalah jumlah mie yang dimasak dalam satu panci dengan keyakinan lo terhadap ratanya pembagian porsi untuk piring lo. Semakin banyak mie yang ada dalam panci, lu semakin gak yakin itu kayaknya porsinya tuh setara semua buat lo. Di sini anak kos, di sini tukang ronda. Ilustrasi rumah tangga yang berantakan. Udah itu doang. Daftar hal yang bikin gue yakin kalau dunia memang mempersulit gue untuk bahagia. Kita mulai? 1.
Penerjemah malas yang menerjemahkan ostrich sebagai burung unta hanya karena bentuknya seperti burung segede unta. Apaan nih ya? Burung segede unta, burung unta. 2, dia mungkin penerjemah yang sama yang menamakan buah Nephelium lapasium menjadi rambutan hanya karena ada rambutnya. Ya udahlah, burung segede unta, burung unta, nih buah ada apa? Rambutnya rambutan. Malas. Teenage Mutant Ninja Turtles diterjemahkan sebagai kura-kura ninja. Ya, tapi lu sadar nggak? Lu hanya menerjemahkan setengah. Ya, Ninja Turtles kura-kura ninja. Tapi lu nggak peduli sama Teenage dan Mutantnya. Lu tahu apa yang bikin jagoan gua unik? Karena mereka itu teenage, mereka mutant, mereka ninja, mereka turtle. Ya nggak apa-apa lah gitu, apa? Jadi gue rasa sekalian aja kasih nama. Mereka adalah reptil mutasi keren yang jago bela diri, tapi keunikannya hanya diakui separuh di Indonesia. Ini TMNT, reptil mutasi. 4, kepiting diberikan capit yang kuat dan keras oleh Tuhan untuk melindungi diri, tapi tidak berdaya sama tali rafia supermarket. 5, terminologi pemadaman bergilir punya potensi lebih besar untuk menimbulkan konflik sosial dibandingkan pemadaman merata. Kalau rumah lu mati lampu, lu keluar gitu ya, terus tetangga lu nanya, mati ya? Saya enggak dong, terus nggak ngomong, besok giliran lo. Kalau pemadaman merata nggak akan ada gitu yang kayak saling sirik-sirikan tuh nggak ada. 6, fungsi lipstik warna nude atau naked adalah supaya bibir terlihat seperti tidak pakai lipstik. 7, solusi dari cuaca penerbangan ini kurang baik adalah silakan kembali ke tempat duduk Anda. Bapak jangan berdiri. Di luar sedang badai. Kalau Bapak jalan-jalan akan ada petir. Duduk Pak, duduk. Nomor 8, bunyi tidak bermakna yang orang buat saat mereka cipika-cipiki. Apa kabar? 9, tanda ini gak pernah jelas bacanya kayak gimana. Pelan-pelan, banyak anak-anak. Ya, karena lu seorang penyupir kendaraan normal, ini akan jadi sebuah peringatan. Kalau lu adalah seorang penculik anak, ini himbauan. Lu bayangin penculik anak lagi nyetir baca itu, dia bacanya kayak apa? Pelan-pelan. Banyak anak-anak. Lomba antonim. Ya, jika lu lawan orang yang gak paham apa itu antonim, lu pasti menang. Yuk kita lomba antonim yuk. Lari. Apa sih antonimnya? Lu pasti menang. Tidak. Lawan cakrakan. Jangan. Lu pasti kalah. Ku berlari, kau terdiam. Ku bahagia, kau berduka. Kau tersenyum, ku diam, kau kembali. Jago ya. Dan sorry, gue buru-buru, tapi lu tahu lirik lagunya kan? Ya. Itu terinspirasi dari cakrakan. Bisakah kamu menyebutkan antonim dari kata itu lagunya? Lomba antonim. Apa? Lawan cermin. Ya udahlah ya. Terakhir dari gua. Ini adalah bendera Jepang. Dari mana gue bisa tahu ini bendera Jepang? Karena gue mengadakan sebuah survei. Dan 100% dari responden mengatakan, iya, ini adalah bendera Jepang. Ini hasil surveinya, di mana ternyata bendera Jepang terlihat persis seperti pie chart diagram survei yang menunjukkan bahwa 100% mengakui bahwa ini adalah bendera Jepang. Terima kasih saya Rian Adriandi semuanya. Thank you. Tepuk tangan saya lagi, Rian Adriandi. Mundur. Oh, iya. Gue gak tahu lu sadar atau enggak, terakhir kali dia stand up adalah tahun lalu. So you're in for a treat. Tepuk tangan sekali lagi, lu beruntung untuk bisa nonton dia. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sudah di ujung acara. Kalau kita bisa